19. Keinginan Tia. Hari ini genap 4 bulan usia kehamilanku. Om Rudi makin menunjukkan perhatiannya. Sementara Mas Damar sudah tidak peduli lagi kepadaku. Dia tidak pernah lagi berkunjung ke rumah semenjak mengetahui hubunganku dengan omnya. Aku makin penasaran dengan kedatangan Mas Damar ke rumah sakit kala itu. Apa mungkin dia yang menularkan penyakit berbahaya itu hingga menyerang Om Rudi? Sebelum mengenalku, Om Rudi mengaku tidak pernah melakukan hubungan dengan wanita selain istrinya. Dia berubah menjadi berani karena perbuatanku. Aku yang memintanya pertama kali untuk melakukan hal yang tidak pantas kami perbuat. Awalnya, dia sangat takut karena merasa telah mengkhianati istrinya. Tetapi aku berusaha menenangkannya dan memberi pelayanan maksimal hingga membuat dirinya tidak sanggup berpaling dariku. Dia mengaku sangat bahagia jika sedang memadu kasih denganku. "Aku bahagia melakukan ini denganmu, sayang," ucapnya saat itu setelah kami selesai memadu kasih. "Aku juga bahagia, Mas. Kamu sangat lembut memperlakukanku." Aku biasa memanggilnya dengan sebutan Mas jika saat berdua. "Tetaplah selalu di sisiku, karena kamu sangat mengerti dengan apa yang kuinginkan. Istriku tidak pernah lagi memperlakukanku seperti ini. Tidak ada lagi kenikmatan. Aku akan selalu melakukan yang terbaik untukmu, Mas." Dia akhirnya mendaratkan ciuman di dahiku. Dulu, saat Mas Damar masih bersamaku, aku biasanya memberikan yang terbaik kepada Om Rudi. Di hotel, kami melakukan perjanjian melalui siswa yang dapat dipercaya dengan uang tutup mulut yang tidak sedikit. Ada 2 orang siswa yang benar-benar kami dapat andalkan secara bergantian akan mengatur pertemuanku dengan Om Rudi. Kami lebih sering berjumpa saat pulang sekolah. Biasanya, aku akan dipandu oleh siswa yang telah kami tunjuk untuk mengantarkanku ke hotel. Setelah tiba di hotel, siswa tersebut akan menemani hingga ke kamar yang telah dipesan Om Rudi. Sesudah tiba di kamar, Om Rudi langsung memberikan bayaran kepada siswa tersebut, kemudian memintanya pulang. Laki-laki parubaya itu masih sangat kuat dan bersemangat. Tingkahnya itu yang membuatku makin terpesona kepadanya. Semua yang dia lakukan tidak pernah aku temukan dalam diri Mas Damar. Oleh karena itu, aku lebih bahagia walaupun akhirnya Mas Damar sudah tidak membutuhkan dan mengharapkanku lagi. Aku justru berterima kasih karena akhirnya Mas Damar melepaskanku. Aku akan lebih leluasa menjalin hubungan dengan Om Rudi. Hatiku makin tenang dan batin juga tidak tersiksa seperti yang kurasakan saat bersama Mas Damar. Bagiku sekarang yang terpenting adalah berusaha memberikan yang terbaik untuk laki-laki yang menjadi ayah dari anakku. Om Rudi sangat bahagia setelah tahu kalau anak dalam kandunganku adalah darah dagingnya. Dia tidak menyangka akhirnya akan memiliki bayi di usianya yang tidak muda lagi. Segala perhatian dan kasih sayang dia curahkan kepadaku. Kami menjadi pasangan yang saling melengkapi satu sama lain. Kebersamaan kami selama ini telah membuktikan kalau kami mampu memiliki keturunan yang akan menjadi pelengkap hidupku. Aku merasa menjadi wanita paling beruntung karena tidak lama lagi akan menyandang status sebagai ibu. Sungguh, saat itu sudah lama aku tunggu-tunggu. Hari-hari yang kami lalui akan ditemani anak tercinta. Kasih sayang dariku dan Om Rudi akan dirasakan oleh buah hati kami. Sebulan telah berlalu. Aku tidak pernah lagi mendengar kabar tentang Mas Damar dan Tari. Mereka seolah-olah hilang di telan waktu, hingga membuatku penasaran ingin tahu tentang hubungan mereka. Akhirnya, Om Rudi mendapatkan informasi kalau ternyata Tari telah meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Mas Damar. Laki-laki yang dulu pernah satu atap denganku tidak berani mencari keberadaan Tari ke rumah orang tuanya. Akhirnya, selama sebulan ini dia tetap setia hidup menyendiri di rumahnya. Aku sama sekali tidak merasa kasihan kepadanya. Bagiku, dia pantas menjadi orang kesepian. Aku yakin
kalau Tari sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Mas Damar. Karena perbuatannya selama ini sungguh amat kejam kepada sahabatku itu. Aku mengetahui semua penderitaan yang Tari rasakan. Karena Mas Damar selalu bercerita setelah dia menyiksa dan menyakiti istri pertamanya itu. Aku puas menyiksa Tari semalam, sayang. Mas Damar bercerita dengan semangat kala itu kepada aku. Iya, Mas. Aku suka jika kamu menyakitinya. Terus terang, aku juga benci kepada Tari karena dia berhasil menjadi istri sah Mas Damar. Aku akan membuatnya lebih menderita lagi. Lanjutkan, Mas. Kamu harus tetap dengan tujuanmu. Itu pasti, sayang. Tidak akan kubiarkan dia hidup tenang. Saat itu, aku ingin melihat kehancuran Tari. Dia harus merasakan penderitaan lebih dari yang aku rasakan. Dia tidak tahu bagaimana rasanya menjadi istri kedua yang hanya dinikahi secara siri. Dia juga tidak tahu betapa sakitnya harus nikah diam-diam tanpa dihadiri teman-teman dan kerabat terdekat. Hatiku perih merasakan posisi yang sangat dibenci kaum wanita. Mereka menuduhku sebagai wanita perebut suami orang. Para tetangga juga selalu memandang hina dan rendah terhadapku. Mereka tidak tahu kalau aku juga tidak ingin menjadi istri kedua. Semua itu terjadi karena keadaan yang memaksa. Aku harus jatuh cinta kepada laki-laki yang sudah memiliki pasangan. Namun untuk saat ini, rasa cinta itu sudah hilang dengan sendirinya untuk Mas Damar. Hati dan perasaanku telah kuserahkan kepada Om Rudi seorang. Bagiku, hanya Om Rudi yang dapat memberikan kebahagiaan saat ini. Aku tidak peduli walaupun dia sudah memiliki istri dan anak-anak yang sudah dewasa. Niatku makin kuat untuk memilikinya seutuhnya. Aku ingin agar dia segera menceraikan Tante Widi lalu menikahiku. Jika hubungan kami sudah sah dan kuat, anak dalam kandunganku akan memiliki ayah secara nyata. Dia tidak boleh tahu bahwa dia ada karena berawal dari sebuah hubungan yang tidak wajar. Aku juga tidak mau jika dia lahir nanti akan bertanya tentang ayahnya. Apapun alasannya, Om Rudi harus segera menikahiku dan hanya akan hidup bersamaku, membangun keluarga bahagia. Dia tidak boleh menjadikanku hanya sebagai simpanan. Sungguh, hati ini tidak tenang. Mas, kapan kamu nikahin aku? Akhirnya, hari ini aku memberanikan diri melontarkan pertanyaan itu kepada Om Rudi. Sekarang usia kehamilanku memasuki 5 bulan. Dia tampak terkejut mendengar pertanyaanku, lalu bertanya balik. Nikah? Iya, Mas. Perutku sudah semakin membesar. Aku ingin anak ini tahu siapa ayah kandungnya. Itu tidak mungkin, sayang. Aku sontak kaget mendengar jawabannya. Kenapa kamu bilang tidak mungkin, Mas? Kamu tahu kalau aku dan kamu sama-sama sudah memiliki keluarga. Tapi Mas Damar sudah mencampakkanku karena aku lebih memilih kamu. Terus, bagaimana dengan keluargaku? Aku tidak mau jika mereka sampai mengetahui hubungan kita. Awalnya, kita melakukan ini juga atas dasar suka tanpa adanya paksaan. Aku tidak pernah berniat untuk menikahimu. Kita berbuat hanya untuk kesenangan semata. Walaupun akhirnya, aku benar-benar jatuh cinta padamu. Jadi, niat kamu hanya untuk mempermainkanku, Mas. Aku tidak pernah bermaksud untuk mempermainkanmu, tapi aku tidak mungkin menikahimu. Bagaimana dengan status anak kita? Kamu tidak perlu takut. Aku akan tetap bertanggung jawab dan membiayai semua kebutuhannya. Dia akan tetap menjadi anakku. Aku tidak bisa menerima semua ini, Mas. Kamu harus menikahiku. Itu tidak akan pernah aku lakukan. Tega kamu, Mas. Setelah hidupku hancur, kamu juga ingin mencampakkanku. Aku sama sekali tidak mencampakkanmu. Aku sangat membutuhkanmu, tapi tidak mungkin menikahimu. Jadi, hanya kepuasan yang ingin kamu dapatkan dariku. Sudahlah, sayang, tidak perlu diperpanjang lagi. Kita sama-sama bahagia dan menikmatinya. Dia meraih tubuhku lalu mendekapnya. Sungguh, aku tidak kuasa menolak aksinya yang seperti ini.
Keinginan untuk meminta pertanggungjawaban darinya buyar seketika. Dia paling mengerti untuk menenangkanku saat seperti ini. Kecupan-kecupan lembutnya membuatku tidak berdaya, hingga akhirnya kami kembali melakukan hubungan terlarang. Dia selalu mampu membuatku melayang jauh dan menikmati semua yang dia lakukan. Sungguh, rasanya tidak sanggup jika harus berpisah dengannya. Aku akan berusaha mencari berbagai cara agar dapat memiliki dia seutuhnya. Aku tidak ikhlas jika harus tetap dijadikan sebagai wanita simpanan saja. Aku akan tetap meminta hakku untuk dijadikan sebagai istri. Dia tidak boleh menghindar dan menjauhiku, karena anak dalam rahimku adalah darah dagingnya, hasil dari perbuatan kami. Apakah dia berhasil membujuk Rudy untuk menikahinya?